Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Jaringan Komputer dan Data di Modul 1 dengan judul Subnetting dan Routing Protokol Statik. Perangkat dan alat penunjang yang perlu disiapkan itu pertama aplikasi Cisco Packet Tracer dengan versi 731, laptop atau PC, dan juga internet. Jadi pastikan teman-teman semua sudah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Secara singkat, jaringan komputer itu adalah dua atau lebih komputer dengan perangkat-perangkat pendukungnya yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagi data. Media transmisi data pada jaringan komputer bisa tanpa kabel atau dengan kabel. Nah, di modul 1 ini kita mempelajari tentang IPv4 atau IP address versi 4. Nah, IPv4 itu apa sih? Ia memiliki biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 segmen angka desimal yang dipisah oleh tanda titik. Contohnya tuh seperti ini. Nah, jadi 167 ini adalah segmen pertama. 205 itu segmen kedua, 25 segmen ketiga, dan 161 segmen keempat. Nah, tiap segmen ini dia terdiri atas 8 bit yang berarti memiliki nilai desimal dari 0 sampai 255. Nah, range-nya itu 000.00.00.000 sampai dengan 111.11.11.11. Pada umumnya, IPv4 itu mempunyai 3 kelas utama. Yang pertama itu ada kelas A. Nah, kelas A itu di segmen pertama atau di bit pertama itu dia dinamakan bit network. Sedangkan 3 bit terakhir itu dinamakan bit host. Bit network itu apa sih? Bit network itu adalah identifikasi suatu network dari network lain, sedangkan bit host adalah identifikasi host dalam suatu network. Nah, di kelas A ini dia mempunyai range nilai 0 sampai 127 untuk di segmen pertamanya. Di kelas B, 2 segmen pertama itu dia dinamakan bit network, sedangkan 2 segmen terakhir dia dinamakan bit host. Nah, jika di kelas B itu range-nya 128 sampai 191, sedangkan bit host-nya 0 sampai 255. Nah, untuk di kelas C, 3 segmen pertama itu dia dinamakan bit network. Nah, dan range-nya itu adalah 192 sampai 223. Sedangkan yang segmen terakhir nih, dia dinamakan bit host dengan range 0 sampai 255. Subnetting adalah teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Nah, subnetting ini tuh biasanya digunakan oleh kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Metode subnetting itu ada 2. Yang pertama, classless interdomain routing dan variable length subnet mask. Nah, yang pertama, untuk classless interdomain routing merupakan metode pengalokasian alamat IP dan perututan IP. Penulisan IP address itu umumnya adalah seperti ini. Nah, ini contohnya pada kelas C. Ada juga menulisnya seperti ini, di belakangnya ada /24. Apa maksud dari /24? Artinya, ia memiliki subnet mask 255.255.255.0. Nah, kita bisa lihat nih di tabel yang sebelah kanan, yang warna oranye ini. Ini merupakan tabel subnet mask yang biasa digunakan untuk menggunakan subnetting. Nah, misalkan kita mempunyai IP address seperti ini dan /24 atau biasa disebut prefix network, itu misalkan kita ingin menggunakan /28. Artinya, subnet mask yang digunakan tidak sama seperti ini lagi. Tapi kita bisa lihat di tabel subnet masknya itu adalah seperti ini. Jadi di ujungnya itu beda, dia menjadi 240. Nah, begitu seterusnya. Contoh subnetting pada IP address kelas C. Contohnya, kita mempunyai IP address 192.168.1.0. Nah, ini kita menggunakan kelas C kan. Nah,
Pada umumnya, kelas C itu mempunyai subnet mask 255.255.0. Nah, pindahkan network ID terdepan ke alamat 0 terdepan pada alamat subnet. Maksudnya, ini adalah bit pertama di IP address kita pindahkan ke bit yang bernilai 0. Kita pindahkan ke ujung sini, jadi seperti ini. 255.255.255.192. Nah, kemudian ini kita ubah ke dalam biner. 255 itu dia mempunyai biner 11111 8 kali. Nah, sedangkan 192 itu dia mempunyai biner 11000000. Untuk menghitung subnetting, kita perlu mencari jumlah subnet yang rumusnya itu adalah 2 pangkat X, di mana X-nya itu adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet mask. Artinya kita bisa lihat nih di yang 192 ini dia kan ada binernya nih. Nah, biner 1 yang ada di sini itu ada berapa? Ada 2. Berarti X-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Lalu, mencari jumlah host per subnet, itu rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y ini adalah banyaknya biner 0 yang ada di 192 ini. Banyaknya biner 0 itu ada 6, berarti 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Nah, yang ketiga itu mencari blok subnet. Rumusnya adalah 256 dikurangi nilai oktet terakhir subnet mask. Jadi 256 ini sudah jadi ketetapan dan 192 ini adalah oktet terakhir dari sini, dari subnet mask ya. 256 dikurangi 192 itu sama dengan 64. Maka subnet berikutnya adalah kelipatan dari 64, yaitu 0, 64, 128, dan 192. Nah, yang keempat nih, mencari alamat broadcast dapat ditentukan dengan membuat tabel. Nah, tabelnya seperti yang di bawah ini. Jadi, pertama kita tuliskan IP address-nya dulu. Kita tuliskan IP address-nya di sini. Nah, untuk ke subnet kedua, subnet ketiga, dan keempat, ini dia ditambahkan dengan 64. Kenapa ditambahkan 64? Karena yang di nomor 3 sini nih, ketika kita mencari blok subnet itu sebenarnya 64, maka kita tambahkan 64 di sini. Begitu juga untuk yang sebelah sini, kita tambahkan 64. Yang di sini juga ditambahkan 64. Untuk di ujung-ujungnya, nah, makanya ini awalnya kan belakangnya 0 nih ujungnya. Nah, ketika di subnet 2 dia menjadi 64, subnet 3 ditambah 64, subnet 4 ditambah juga 64. Nah, untuk mencari host pertama, itu caranya adalah ditambah 1, ujungnya kita tambah 1. Jadi, tinggal yang 0 ini ditambah 1 jadi 1, 64 ini ditambah 1 jadi 65, 128 ditambah 1 jadi 129, dan begitu juga ya untuk subnet 4. Nah, sebelum ke host terakhir, kita ke broadcast dulu nih. Untuk mencari broadcast itu, kalau tadi ditambah 1 untuk mencari host pertama, nah untuk mencari broadcast itu, kita dikurang 1 dari subnet kedua nih. Mulainya kita lihat dari subnet kedua. Kita dikurang 1. Nah, kita bisa lihat di sini awalnya 64 dikurangi 1 jadi 63. 128 dikurangi 1 jadi 127. 192 dikurangi 1 jadi 191. Dan ini harusnya titik 1.255 ya. Nah, ini 255 dari mana? Ini menggunakan IP address maksimal karena di sini kita hanya menggunakan 4 subnet, nggak ada subnet berikutnya di sini. Jadi kita menggunakan yang paling maksimal itu adalah 255. Nah, untuk mencari host terakhir, itu adalah dia dikurangi 1 dari broadcast. Dari sini, dia dikurangi 1. Nah, awalnya 63, dikurangi 1 jadi 62. Dari 127 jadi 126, dari 191 dikurangi 1 jadi 190, dan 255 dikurangi 1 jadi 256. Nah, routing protokol berdasarkan mekanisme. Itu sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama itu routing statik dan routing dinamis.
Tapi di modul ini kita membahas tentang routing statik. Routing statik itu merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh admin secara manual. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama kita perlu menyiapkan perangkat-perangkatnya. Perangkat-perangkatnya itu ada di bagian button toolbar atau di bawah sini. Pertama kita klik Network Devices, lalu kita klik Router. Nah, di sini sebenarnya banyak jenis router, namun yang kita gunakan adalah yang PT router. Lalu kita tambahkan switch, dan kita pilih yang PT switch. Di sini kita bisa atur-atur aja posisinya, atau mau dipindahin semua, itu bisa di blok, lalu kita ubah aja posisinya. Lalu kita tambahkan end device. Nah, di sini kita pilih yang PC. Jadi setiap router itu dia mempunyai 2 PC. Nah, kalau udah seperti ini, kita perlu menghubungkan antara perangkat satu dengan lainnya. Itu dengan klik connection, lalu kita pilih yang warna orange kemerahan ini dan hubungkan antara router dengan router. Lalu router dengan switch dan switch dengan PC. Nah, kita perlu menghubungkan semua perangkat ini menggunakan kabel. Kalau udah seperti ini, kita ke bagian option, lalu klik preferences. Nah, di sini centang yang always show port. Kalau udah kita close, lalu di bagian secondary toolbar, itu kita klik icon yang gambar kotak ini, lalu kita simpan di sini. Udah di sini dan di sini. Kalau udah seperti ini, kita perlu menambahkan IP address ke dalam node. Kita perlu menambahkan di interface Fast Ethernet 0/0. Lalu di setiap PC-nya kita juga perlu menambahkan IP address. Nah, di sini kita menggunakan IP address dengan kelas C. Nah, setelah menambahkan IP address, kita perlu juga menambahkan NA atau network address. Di sini kita mempunyai NA 192.168.1.0. Kemudian di sini kita punya NA 2.0. Dan di sini juga kita memiliki NA di sini juga, dan di sini kita memiliki NA. Nah, kalau udah menambahkan NA, di sini kita rapikan sedikit untuk node-nya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi PC. Caranya itu dengan mengklik PC, lalu ke bagian desktop, klik IP configuration, lalu masukkan IP address yang udah kita simpan ke dalam node. Nah, untuk gateway-nya, itu kita menggunakan IP address dari Fast Ethernet 0/0. Kalau udah selesai, kita close, lalu kita pindah ke PC 1. Caranya sama, ke bagian desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya, subnet mask, dan gateway-nya itu adalah sama dengan PC 0. Di PC 4, kita menggunakan IP address 3.2. Kemudian gateway-nya itu kita menggunakan 3.1. Close, lalu pindah ke PC 5.
gateway-nya sama dengan PC 4. PC 2 kita masukkan IP address. Lalu gateway yang digunakan itu adalah 4.1. Terus lalu PC 3. Close. Nah, kalau udah selesai mengkonfigurasi PC atau menambahkan IP ke dalam PC, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau mengaktifkan interface di dalam router. Sebelumnya kita bisa lihat nih di sini ada segitiga warna merah, artinya dia belum terhubung antara router dengan router ataupun router dengan switch. Jika dia sudah terhubung, dia akan berubah warnanya menjadi warna hijau. Caranya itu kita klik router, lalu ke bagian CLI. Nah, di sini kita masukkan no, enter. Nah, ini kita masuk ke dalam mode user exec. Enable, lalu masukkan configure terminal. Nah, di sini kita itu masuk ke dalam mode privilege exec. Dan di sini kita masuk ke dalam mode konfigurasi. Nah, sebelumnya kita harus mengganti hostname dengan nama pendek kalian, misalkan Sasa. Di sini yang awalnya namanya router dia sudah berubah menjadi Sasa. Masukkan interface yang termasuk ke dalam router 0 itu ada Fast Ethernet 0/0. Enter. Lalu kita masukkan IP address. IP address-nya dan subnet mask. Enter. No shutdown. Enter, exit. Kita masukin lagi interface yang terhubung dengan router 0, itu ada serial 3/0. Enter, IP address. Dan subnet mask. Enter, no shutdown. Enter lagi, exit. Kita masukkan interface serial 2/0, IP address-nya. Dan subnet mask, jangan lupa. No shutdown. Exit. Lalu kita pindah ke router 2. Sebenarnya caranya sama seperti di router 0. Jadi kita akan melakukan konfigurasi di setiap router dengan cara yang sama seperti di router 0. Karena di router 2 itu dia tidak ada kabel atau tidak ada yang menghubungkan dengan router 1, berarti dia tidak ada serial 3/0, cukup sampai serial 2/0. Nih, di sini dia cuma ada serial 2/0 dan FA atau Fast Ethernet 0/0. Kalau udah kita close aja, kita pindah ke router 1. Nah, di sini juga dia hanya menggunakan dua interface, Fast Ethernet 0/0 dan serial 2/0. Kalau udah kita close. Nah, di sini kita akan melakukan routing static. Caranya itu adalah dengan klik router 0, lalu ke bagian CLI. Nah, di sini kita akan memasukkan, sebelumnya kita ketik dulu IP root, lalu kita akan memasukkan network address atau NA dari tetangganya router 0. Artinya kita masukkan adalah router 1 dan router 2.
NA dari router 1 itu adalah 192.168.4.0 dan kita masukkan subnet mask. Lalu di sini kita masukkan gateway. Gateway yang digunakan itu adalah IP address dari interface serial 2/0 itu yang 5.1 ini. Kenapa? Karena dia yang terhubung dengan router 0 dari router 1 ini. Enter, lalu kita masukkan NA dari router 2. Jangan lupa subnet masknya. Dan di sini kita menggunakan gateway, itu adalah yang interface IP address dari interface serial 2/0. Kalau udah enter, lalu exit. Sini kita close aja. Lalu sekarang kita pindah ke router 2, masih di bagian CLI. Kita masukkan dulu. Dan di sini kita masukkan IP root dan NA-nya itu dari router 0 dan router 1. Kita perlu masukkan NA dari kabel yang sebelah sini. Kalau selesai kita close, lalu kita pindah ke router 1. Lalu kita masukkan NA dari kabel yang ini. Nah, jika sudah selesai melakukan routing statik, di sini kita akan melakukan ping antara PC dengan PC ataupun router dengan router. Caranya itu kita klik icon pesan yang ada di secondary toolbar sini, lalu kita uji coba dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya masih fail, tapi kita coba sekali lagi. Nah, dia sudah successful, artinya dia sudah saling terhubung. Sekarang kita coba ping dari router 0 ke router 1, dia sudah successful, dan router 0 ke router 2 dia juga sudah successful. Nah, sekarang kita akan melakukan ping dari router melewati CLI. Nah, ini kita masukkan enable. Lalu di sini kita ketik ping, lalu masukkan IP dari router 1. Nah, di sini dia keterangan sudah 100% dan 5/5, artinya dia sudah terhubung. Dan dia bisa diuji lewat CLI router 0. Kemudian kita akan mencoba ping melewati PC. Kita klik PC, lalu ke bagian desktop, dan klik command prompt. Nah, di sini kita ketik ping lalu masukkan IP dari PC 2. Di sini dia keterangannya sudah reply, artinya dia sudah terhubung juga. Kalau keterangannya request timeout, artinya dia masih ada kesalahan. Oke, cukup sekian simulasi Cisco Packet Tracer dari modul 1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.